Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Hizbullah, NIM 2081976. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran. Pada mulanya, istilah strategi digunakan dalam dunia militer dan diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Seorang yang berperang dalam mengatur strategi untuk memenangkan peperangan. Sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Setelah semuanya diketahui, baru kemudian ia akan menyusun tindakan yang harus dilakukan, baik tentang siasat peperangan yang harus dilakukan, taktik dan teknik peperangan, maupun waktu yang tepat untuk melakukan suatu serangan. Dengan demikian, dalam menyusun strategi perlu memperhitungkan berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular education goal. Jadi, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Sanjaya, istilah strategi, sebagaimana banyak istilah lainnya, dipakai dalam banyak konteks dengan makna yang tidak selalu sama. Di dalam konteks belajar mengajar, strategi berarti pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Sifat umum pola tersebut berarti bahwa macam dan urutan perbuatan yang dimaksud tampak dipergunakan atau dipercayakan guru peserta didik di dalam bermacam-macam peristiwa belajar. Dengan demikian, maka konsep strategi dalam hal ini menunjuk pada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Implisit di balik karakteristik abstrak itu adalah rasional yang membedakan strategi yang satu dari strategi yang lain secara fundamental. Istilah lain yang juga dipergunakan untuk maksud ini adalah model-model mengajar. Sedangkan rentetan perbuatan guru peserta didik dalam suatu peristiwa belajar mengajar aktual tertentu dinamakan prosedur instruksional. Strategi pembelajaran berbeda dengan desain instruksional karena strategi pembelajaran berkenaan dengan kemungkinan variasi pola dalam arti macam dan urutan umum perbuatan belajar mengajar yang secara prinsip berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan desain instruksional menunjuk kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan untuk menggunakan satu atau lebih strategi pembelajaran tertentu. Kalau disejajarkan dengan pembuatan rumah, pembicaraan tentang strategi pembelajaran adalah ibarat melacak berbagai kemungkinan macam rumah yang akan dibangun. Sedangkan desain instruksional adalah penetapan cetak biru rumah yang akan dibangun itu, serta bahan-bahan yang diperlukan dan urutan langkah-langkah konstruksinya, maupun kriteria penyelesaian dari tahap ke tahap sampai dengan penyelesaian akhir setelah ditetapkan tipe rumah yang akan dibuat. Dari uraian di atas jelas bahwa untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, seorang guru memerlukan wawasan yang mantap tentang kemungkinan-kemungkinan strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan-tujuan belajar, baik dalam arti efek instruksional maupun efek mengiring yang ingin dicapai berdasarkan rumusan tujuan pendidikan yang utuh. Di samping penguasaan teknis di dalam mendesain sistem lingkungan belajar mengajar dan mengimplementasikan secara efektif apa yang telah direncanakan di dalam desain instruksional, ceramah, diskusi, bermain peran, LCD, video tape, karya wisata, penggunaan narasumber, dan lain-lain merupakan metode, teknik, dan alat yang menjadi bagian dari perangkat alat dan cara di dalam pelaksanaan suatu strategi pembelajaran. Juga harus dicatat bahwa dalam strategi pembelajaran seringkali
harus dipergunakan lebih dari satu strategi, karena tujuan-tujuan yang akan dicapai juga biasanya kait-mengait satu dengan yang lain, dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang lebih umum. Agar tidak bias dalam mendefinisikan strategi pembelajaran, dibutuhkan pemahaman terhadap pengertian-pengertian lain yang mirip dengan strategi pembelajaran yang selalu digunakan, seperti model pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Terima kasih. Mohon maaf dari saya apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.